Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown, Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, suara samar terdengar yang segera membuat mata banyak orang terlihat panas. Di antara mereka, terutama para alkemis. Mereka tentu pernah mendengar nama pil jiwa ilahi. Ini adalah pil yang ditampilkan oleh banyak alkemis kelas 3. Chu Guangsheng menatap pil bundar itu. Setelah sekian lama, dia menekan gelombang di hati dan menarik napas panjang. Dia harus mendapatkan benda ini. Jika tidak, dengan kekuatannya saat ini, akan sangat sulit untuk bersaing dengan orang-orang jenius yang berada di 10 besar peringkat surgawi. Tetap tenang dan berusaha sebaik mungkin. Melihat Chu Guangsheng yang terlalu bersemangat, Hinya berkata dengan lembut. Mendengar ini, Chu Guangsheng tersenyum dan tidak berkata apa-apa lagi. Namun, telapak tangannya perlahan mengepal dengan tatapan penuh tekad di matanya. Dengan karakternya, dia tidak akan berhenti berusaha semaksimal mungkin. Alkemis dari semua wilayah besar silakan naik ke atas panggung. Saat pikiran semua orang berubah, King Lao mengamati penonton dan berkata dengan suara yang dalam. Setelah dia mengucapkan kata-kata ini, pemandangan itu tiba-tiba menjadi sunyi. Dan tidak ada suara yang terdengar untuk waktu yang cukup lama. Karena tidak ada yang memimpin, aku akan pergi dulu. Seorang lelaki tua berbaju abu-abu tertawa keras dan melompat menuju plafon batu. Tianhua dari wilayah timur. Melihat lelaki tua berbaju abu-abu itu, mata banyak orang menunjukkan keterkejutan. Karena orang ini adalah seorang alkemis terkenal di wilayah timur. Pak Tua Tianhua berdiri di tengah plafon batu. Dia menangkupkan tangan sedikit ke arah Pak Tua King, lalu berbalik dan melihat ke arah wilayah barat. Pak Tua Yun, apa yang kamu lakukan di sana? Mendengar ini, seorang lelaki tua berjubah putih bulan menggelengkan kepalanya, lalu berdiri dan berjalan menuju plafon batu. Alkemis nomor 1 di wilayah barat, Tuan Yun. Semua orang berseru ketika mereka melihat identitas lelaki tua itu. Dikatakan bahwa bertahun-tahun yang lalu, Master Yun ini menggunakan keterampilan alkimia yang luar biasa untuk mengalahkan banyak alkemis hebat di wilayah barat dan memenangkan tempat pertama yang memang layak untuk diterimanya. Suatu kehormatan besar bagiku bisa bersaing dengan dua alkemis terkenal. Tawa dingin terdengar dan seorang pria berjubah hitam melompat ke atas plafon batu. Wakil Kepala Sekte Jiwa, Hun Wusa. Sebuah suara terkejut terdengar, dan beberapa orang memandang pria berjubah hitam dengan ketakutan di mata mereka. Karena orang ini adalah salah satu dari 10 orang kuat dalam daftar orang kejam. Selama bertahun-tahun, banyak orang yang tak beruntung telah mati di tangannya. Kembali ada seorang lelaki tua, Pak Tua Kincen yang tampak muram melangkah keluar pada saat ini. Dan sosoknya muncul di plafon batu. Kamu bajingan kecil, kamu masih belum turun. Dia mengangkat kepala untuk melihat ke arah Chu Guangsheng dan berteriak. Setelah mendengar kata-kata ini, mata banyak orang tiba-tiba tertuju pada Chu Guangsheng. Untuk sementara, diskusi dimulai di mana-mana. Meskipun anak ini memiliki beberapa bakat, tapi jika dia bersaing dengan generasi tua seperti Pak Tua Kinceng, dia hanya bisa melebih-lebihkan kemampuannya. Hehe, ini benar.
Saya rasa anak itu tidak berani turun. Ini tidak mungkin. Dengan kehadiran Pak Tua King, apa yang berani dilakukan Pak Tua King Chen? Di bawah tatapan penasaran itu, Chu Kuang-seng berdiri perlahan. Dia mengangkat langkahnya dan ringan dan menghilang dalam sekejap. Orang tua, jangan terlalu cemas. Pada saat yang sama, tawa dingin bergema di langit di atas arena. Saat berikutnya, banyak orang terkejut melihat Chu Kuang-seng muncul di depan Pak Tua King Chen. Gerakan macam apa ini? Melihat pemandangan ini, banyak orang menunjukkan ekspresi terkejut. Di udara, mata King Lau sedikit menyipit. Teknik tubuh hantu isi kecil ini telah berkembang sedemikian rupa. Seharusnya hampir mencapai ranah roh. Dia bergumam pelan. Pak Tua King Chen juga terkejut dengan kemunculan tiba-tiba Chu Kuang-seng di depannya. Karena bahkan dia tidak menyadari fluktuasi sedikit pun. Kamu bajingan kecil, jangan pikir kamu sedang memainkan beberapa trik. Bisa membuatku takut. Pak Tua King Chen menggeretakkan gigi dan berkata, meskipun Tian Yuan tidak mengizinkan generasi tua mengambil tindakan terhadap Anda, ada beberapa generasi muda yang luar biasa di Palfun Sangking kami yang dapat membunuhmu. Kalau begitu, aku harus menunggu dan melihat. Chu Kuang-seng menatap Pak Tua King Chen tanpa rasa takut di matanya. Bahkan tanpa dukungan dari Tian Yuan, mustahil bagi lelaki tua ini untuk bisa membunuhnya. Pak Tua King Chen mencibir, ekspresinya penuh dengan dingin. Saya bertanya, apakah kompetisi alkemis nomor 1 akan dilanjutkan orang tua Qin? Dia mendengus dingin, lalu mendongak ke udara dan menangkupkan tangannya. Mendengar ini, Qin Lo tersenyum lebar, seolah dia tidak menyadari konfrontasi sengit antara Chu Kuang-seng dan Pak Tua King Chen. Dia melambaikan telapak tangannya, dan suara angin bertiup terdengar. Dan kemudian semua orang melihat 5 kuali besar jatuh di atas plafon batu. Ini adalah kuali obat yang disiapkan oleh Tian Yuan untukmu. Qin Lo berkata sambil tersenyum tipis. Setelah mendengar kata-kata ini, Chu Kuang-seng menatap kuali obat di depannya dan langsung memuji. Kuali yang hebat. Dibandingkan dengan kuali obat ini, kuali obat yang dia gunakan lebih rendah. Qin Lo melambaikan tangannya lagi dan beberapa cincin luar angkasa ditembakkan, melayang di depan 5 orang itu. Ini berisi resep dan 3 dosis bahan obat. Anda hanya perlu mengikuti instruksi pada resep untuk memurnikan ramuan itu. Setelah mendengar apa yang dikatakan King Lau, reaksi pertama dari 5 orang yang hadir adalah gagasan yang sama. Mata Pak Tua bersinar. Dia kemudian menjelajahi cincin luar angkasa dan dia langsung berseru. Ini sebenarnya adalah ramuan perantara kelas 3, pil pemurnian jantung. Begitu kata-kata ini, 4 orang lainnya segera melihat ke dalam cincin luar angkasa. Dan ekspresi mereka segera berubah. Pil mujarab yang ingin mereka perbaiki kali ini memiliki kualitas yang sangat tinggi. Tuan Yun mengerutkan kening, menatap Tuan King dan berkata, jika kita semua menyempurnakan pil pemurnian hati ini, bagaimana kita bisa menentukan siapa pemenangnya? Setelah mendengar ini, beberapa orang lainnya langsung bereaksi, dan mereka semua melihat ke arah King Lau. Meskipun pil pemurnian hati ini memiliki kualitas yang sangat tinggi, dengan keterampilan alkimia mereka mungkin tidak dapat memperbaikinya. Jadi ketika saatnya tiba, bagaimana hasil yang akan ditentukan? Melihat tatapan ragu semua orang, Tuan Qin tersenyum tipis dan berkata, Anda tidak perlu khawatir tentang ini.
Cobalah yang terbaik untuk menyempurnakan ramuannya. Pada saat itu, pemenangnya secara alami akan ditentukan. Patua Tianhua menggerutkan bibirnya. Perilaku Tian Yuan benar-benar tidak dapat diprediksi. Aku datang duluan, Patua Tianhua menepukkan telapak tangannya yang kuali obat. Dan nyala api merah menyala dari sana. Kemudian dia melambaikan telapak tangannya, dan ramuan tobat terbang keluar dari cincin luar angkasa dan jatuh ke dalam kuali obat. Melihat ini, 3 orang lainnya pun tak mau kalah. Mereka melambaikan tangan dan mulai mengaktifkan api di tungku untuk memurnikan bahan obat. Dibandingkan dengan mereka, mata Cuk Wangseng berkedip saat ini. Dia menutup matanya sedikit, dan informasi tentang resep terlintas di benaknya. Mengandalkan pengalaman alkimia di kehidupan sebelumnya, dia selalu memiliki perasaan yang samar-samar. Resep yang tampaknya sederhana dan mudah dipahami ini mengandung beberapa misteri. Mungkin ini tujuan dari Tian Yuan. Dia bergumam dalam hati. Apa yang orang ini lakukan? Mengapa dia belum mulai menyempurnakan ramuannya? Semua orang terlihat bingung ketika mereka melihat Cuk Wangseng yang terlihat diam di platform batu. Dalam keadaan normal, dalam kompetisi seperti ini, untuk menyempurnakan ramuan yang sama, siapapun yang bisa mendapatkan keunggulan dalam kecepatan akan menang. Tapi sekarang Cuk Wangseng menutup mata rapat-rapat dan tidak berminat memurnikan ramuan itu. Jika kamu tidak memiliki kemampuan untuk memurnikan pil pemurnian hati, keluarlah dari sini dan hindari rasa malu dengan tetap di sini. Patua Kincang melirik Cuk Wangseng dari sudut matanya dan mencibir. Mendengar ini, Cuk Wangseng masih menutup matanya rapat-rapat, tidak memerhatikan lelaki tua itu. Bukankah anak ini bahkan tidak mampu memurnikan pil pemurnian jantung? Seorang pemuda kurus berkata dengan heran di tangga batu. Hahaha, ini tidak normal. Anak ini paling banyak seumuran dengan tuan muda kita. Tapi dia begitu sombong hingga ingin bersaing dengan alkemis generasi tua. Itu sungguh konyol. Pria berbaju hitam di sebelahnya langsung mencibir. Mendengar kata-kata ini, mata Liu Linsi berbinar dan sentuhan ejekan melintas di matanya saat dia melihat ke arah Cuk Wangseng. Bakatnya bagus, tapi aku tidak tahu bagaimana melakukannya, dia berkata sambil tersenyum. Apa yang dikatakan tuan muda itu benar sekali. Pemuda kurus dan orang lainnya tersanjung. Di tengah diskusi itu, mata tertutup Cuk Wangseng akhirnya terbuka perlahan. Dia menundukkan kepala dan melihat kuali obat di depannya, dan sudut mulutnya tampak seperti melengkung. Jadi seperti itu, dia segera melambaikan telapak tangannya, dan tanaman obat yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar. Saat bahan obat jatuh, api merah menyala muncul darinya dan menelan semua bahan obat. Apakah anak ini gila? Dia benar-benar memasukkan bahan obat ke dalam kuali sekaligus. Wajah Patua Tianhua terkejut, dan dia melihat tindakan Cuk Wangseng dengan sedikit keheranan. Ini adalah 3 dosis bahan obat, tapi sekarang dimasukkan ke dalam kuali obat sekaligus olehnya. Dia belum pernah mendengarkan teknik alkimia seperti itu. Awalnya aku mengira kamu hanya pamer, tapi sekarang kamu bodoh karena melakukan hal konyol seperti itu. Mendengar ini Cuk Wangseng menatapnya dengan dingin. Namun, alkimia penting saat ini dan dia terlalu malas untuk berbicara omong kosong. Ketika King Lo itu melihat tindakan Cuk Wangseng, matanya tiba-tiba bersinar dengan cahaya aneh. Anak yang baik, kamu memiliki penglihatan yang sangat tajam.
Dia benar-benar memahami misteri pil pemurnian hati ini. Saat api menyala, lebih dari 100 tanaman obat bertahap berubah menjadi genangan cairan berbintik-bintik. Patiwa Tianhua menggelengkan kepalanya sedikit. Kemudian dia menumpulkan pikirannya dan bekerja keras untuk menyempurnakan pil pemurni hati. Wilayah utara benar-benar aneh. Mereka mengirim seorang anak laki-laki untuk datang dan bermain trik. Wakil Master Sekte Jiwa mencibir. Mendengar ini, wajah Pak Tua Kincang dipenuhi dengan ejekan. Orang bodoh seperti itu akan mati saat kompetisi selesai. Hyoya, teknik alkimia orang ini agak aneh, bukan? Pendekar pedang itu memandang Cukuangse dan sedikit mengerit. Aku tidak yakin. Kinya menggelengkan kepalanya dan berkata, tapi dengan karakter pria ini, tidak mungkin dia bertindak sembarangan pada kesempatan ini. Dia seharusnya punya ide sendiri saat melakukan ini. Kita hanya harus sabar menunggu dengan sabar. Mendengar ini, pendekar pedang itu mengangkat bahu tak berdaya. Hasil kompetisi ini terkait siapa yang berhak menjelajahi urat luar angkasa dan bagaimana dia tidak terburu-buru. Beberapa jam kemudian, Pak Tua Kincan mengetuk kuali obat. Cahaya terang muncul darinya, dan aroma obat yang kuat menerpa wajahnya. Hahaha, berhasil. Pemenang kompetisi kali ini hanya aku. Dia mengadah ke langit dan tertawa. Tawanya penuh kesombongan. Dan untuk menyempurnakan pil pemurni hati dalam waktu sesingkat itu, dia memang pantas untuk sombong. Orang ini benar-benar berhasil. Ketika tawa arogan Pak Tua Kincan bergema di plafon batu, mata semua orang tertarik pada pil pemurni hati. Ketika mereka melihat pemurnian hati terbentuk sempurna, semua orang terkejut. Ramuan perantara kelas 3, pil pemurnian jantung, sebenarnya disempurnakan olehnya. Prestasi orang tua dalam alkimia ini benar-benar menakutkan. Seorang bergumam, wajahnya penuh kekaguman. Secara umum, seorang alkemis hanya dapat memurnikan pil yang satu tingkat lebih rendah dari tingkat kultivasinya. Tapi sekarang, Pak Tua Kincan sebenarnya telah menyempurnakan pil yang setara dengan tingkat kultivasinya sendiri. Ketika pil pemurnian hati terbentuk, wajah semua orang di pavilion saking segera menunjukkan ekspresi gembira. Jika tidak terjadi kesalahan, pavilion saking kemungkinan besar akan memenangkan hak untuk menjelajahi urat mineral luar angkasa dalam kompetisi pil 5 wilayah ini. Dibandingkan dengan kegembiraan orang-orang dari pavilion saking, wajah orang-orang dari kekuatan lain sedikit suram. Kemunculan pil pemurnian jantung sudah cukup untuk memiringkan situasi awalnya yang seimbang menuju ke pavilion saking. Bagaimanapun, ramuan yang dimurnikan oleh semua orang yang hadir semuanya memiliki jenis yang sama. Jika pemenangnya bisa ditentukan, mereka juga harus bersaing dalam hal kecepatan. Hyoya, pendekar pedang itu menoleh untuk melihat ke arah Kinya, dan ekspresinya khawatir yang tidak bisa disembunyikan di wajahnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tangan yang besar. Saya percaya orang ini, Hinya berkata dengan suara yang tenang. Pil menengah kelas 3, pil pemurnian jantung. Pak Tua Kincan tertawa. Ramuan yang tergantung di kuali obat meledak menjadi ribuan cahaya spiritual, dan akhirnya mengembun menjadi danau yang aneh. Ekspresi semua orang memadat, kemudian mereka merasa ngeri, karena sepertinya tertarik oleh danau aneh itu, dan mereka tidak dapat melepaskan diri. Benda ini sungguh menakutkan. Semua orang diam-diam merasa ngeri dan membuang muka, tidak berani melihat ke arah danau itu.
Pada saat ini, 3 sinar cahaya lagi naik ke langit, berubah menjadi 3 ramuan yang berkilau dengan cahaya. Pada saat yang sama, cahaya menyilaukan muncul membentuk 3 danau aneh yang identik. Semuanya berhasil menyempurnakan. Melihat adegan ini, ada seruan dari tempat lain. Orang-orang ini benar-benar alkemis terbaik di generasi tua. Wajah Pak Tua Kincen tampak sedikit muram. Ketiga orang ini sebenarnya juga berhasil. Namun yang membuatnya beruntung adalah dengan menyempurnakan terlebih dahulu, ia memiliki peluang terbesar untuk meraih gelar juara. Sepertinya skill alkimia Master Chu masih perlu belajar. Jika memungkinkan setelah pertemuan ramuan ini saya bisa mengajarimu. Saya pikir dengan kekuatan spiritual dan bakat Master Chu, pasti akan ada peluang untuk melampaui saya. Pak Tua Kinceng memandang Chu Kuangseng, matanya penuh ejekan. Dengan tampilan yang begitu bangga, dia sepertinya telah memastikan diri bahwa dia akan menjadi alkemis nomor 1 di 5 wilayah. Terima kasih.